rahimahumullah. Sudah kadang-kadang saat lagi kita berada di hari-hari daripada hari-hari terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Bulan di mana dilahirkan siapa yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Siapa lagi? Rasulullah Nabi Muhammad. Lahirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun nama ayahandanya adalah Sayyidina Abdul. Nama ibundanya adalah Sayyidah Aminah. Nama cucunya adalah Al-Imam Hasan dan Husain. Nama putrinya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah anak kita tahu sebalagaan. Ya kan? Ada tahu bintang sepak bola aja tapi Allah. Kami juga tahu lawan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan bersama-sama. Kita akan mengaji tentang bagaimana siapa Nabi kita dari Rasul Muhammad SAW yang selalu disebut bahkan di dalam sholat kita. Ada sah sholat kita kalau ada menyebut nama Rasulullah. Tidak sah iman kita kalau tidak mengimani Rasulullah. Tidak dianggap muslim kalau kita tidak bersahadat dengan sahadat Rasulullah SAW. Jadi semuanya adalah terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dunia dan isinya ini, isinya kita sabarataan, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu sabarataan berkat Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan mengenal siapakah Rasulullah SAW. Mungkin kekanakannya kenal lawan orang-orang sakti atau seperti Ultraman dan Power Rangers-nya tahu, ya kan? Atau Naruto dan lain-lainnya, ya kan? Ya tahu kalau anak enam sakti itu. Tapi yang lebih saksi itu adalah Nabi kita dari Muhammad. Nabi Muhammad itu ceritakan kata-katanya. Rasulullah itu pernah mengarak membelah bulan. Bulan dibelah. Aman Habib bisa juga mengarak bulan. Tapi terang bulan. Jujur kada? Dia juga bisa juga mengarak bulan tapi terang bulan. Jujur kada? Rasulullah ini bulan nganggujuran dan kita lihat biasanya malam ada bulan kelak. Nah itu diteliti, diteropong orang, diteropong ada alatnya banyak teropong, kenal khusus meneropong apa yang dilakukan sesuatu yang ada di antariksa. Kalau ke antariksa, saya tahu ya. Nah ada di langit, di teropong kawah kelihatan. Dalam teropong tadi, sekalinya dilihat di bulan ini, ternyata bulan ini sekulingnya itu pencarian orang-orang bekas dilem basah. Asalnya karena kenapa? Karena pernah Nabi ini ditantang oleh paman Sirin. Siapa paman Sirin? Abu Jahal. Ya. Abu Jahal pernah menantang Rasulullah ke sisi ya. Abu Jahal kalau mau Rasulullah maunya si Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi, buktikan sudah bulan ambil belah jadi dua. Kayak mereka ditantang bulan itu, kira-kira angkat tangan enggak ada? Angkat tangan, nyerah ya Allah.
Mungkin. Jadi Rasulullah kata ujar Rasulullah pulang apa? Wahai paman, amun ulun kawa membelah bulan itu, ngapa hadiahnya? Anak-anak sampai begini belum ada yang hafal Abdul Ulis. Isbat-isbat kenapa? Hendak diberi duit dengan abang kok oleh benar. Aku balik buat dia kan. Jadi akhirnya kata ujar Abu Jahal, aku nikam awal membelah bulan itu, aku beriman. Rasulullah mendengar Abu Jahal ini berucap itu, imu akhirnya bujuran lah. Ini dia Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Kalau orang baca dia punya. Dia itu juga orang dibawa kebaikan kan. Dibawa ke buat baik. Ada kesempatan waktu Anda awak sehat, ya kan kendaraan ada, minyaknya ada, dibawain untuk berbuat baik, beramal kebaikan, karena ada di dulu dia. Dan itu termasuk daripada anak buahnya Abu Jahal. Pengoler, tapi mau dibawain barangnya rajin benar, biar ke utang begitu. Ya, biar pernah garing-garing sedikit, awak pernah marah dingin, rajin, apalagi kawan membayari. Yuk kita ke warungan jam dari situ ya. Ada kampanye orangnya, mas benar kemudiannya ya. Ujar dengan dia bawain kan, aku ada duit kan, mana awak pernah marah dingin ya. Ada, duitnya ada, oh ya, jelas. Jadi kebuhan kelompok-kelompok kalau dibawa kebaikan oleh ya. Jadi kita alhamdulillah hakun berkumpul di sini untuk berbuat amal kebaikan. Jadi tidak berjalan lagi aku iman maka dikiau Omar namanya Abang Omar lain. Bulan tadi bahasa Arabnya Omarun. Bahasa Arabnya adalah koma, bahasa Indonesianya adalah ku, bahasa Istanbulnya adalah sun. Besar. Itu bahasa Istanbul. Jadi dia bulan tadi datang kepala Rasulullah di bawah para bulan tadi langsung lawan tangan Nabi kan itu Nabi di tangan di kanan dua satu di anak sebelah kanan satu di sebelah kiri. Abu Jahal melihat ini jadilah beriman kira-kira jadi kada jadilah beriman ada jadi sambilnya kepada hebat banget ikan sendirinya. Ini Abu Jahal. Jadi pun ada orang di bawah mereka indah banget. Jasad akhiratnya juga. Ini kan orang lalu jalan Abu Jahal. Nah Rasulullah SAW sebagaimana tadi yang dibacakan Qorid ya. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini siapa Rasulullah SAW? Disebutkan dalam Maulid al-Hadis. Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan wa khalqan. Nabi SAW itu paling bagus dan paling indahnya. Rasulullah itu sakti banyak. Kalau Rasulullah ini duduk lawan orang rendah, awak sini itu bisa otomatis agak merendah. Kaki sini tinggi, ya. Kalau berdiri lawan orang yang paling tinggi, awak Rasulullah itu berdiri juga karena lebih tinggi. Adalah begitu. Adalah. Nah, Nabi kita hebat. Rasulullah kalau berjalan di siang hari karena terik matahari, sidik kada di situ bayangan.
Kalau bukan bayar, amun kita berjalan di tengah hari, kada baan bayar itu alamat para anak itu. Kejujuran nih. Kemudian baca jadi buku-buku alamatul maut, alamat-alamat orang tak mati. Enalah, kada bayar. Amun kalau baan bayar, lakas-lakas saja tobat. Kejujuran. Amun baca ramil di antaranya dua, amun orang tak mati itu baca ramil, ambayangnya di ramil kada. Hari kada ramil ada. Kedua ya. Bila habis, amun bercerita kepada Muhammad aku ini habis, berarti patut. Nanti coba ini. Kalau dicoba itu nak oh masih ada yang ada sini menjadi sahabat. Dah banyak umur kita bertanya. Kita semua sudah bayar tuannya. Amun berjalan di panas matahari, awan selalu menaungi sendiri. Karena kenapa? Rasulullah kalau bersinar di matahari, mataharinya kalah. Ayo ya, amun kita kada, kita kan kalah. Bujur kada? Saking kalahnya sampai nakak teman. Bujur kada? Jika coba pada panas, insya Allah menghayatkan bakas bariran. Bujur kada? Namun lebihnya tak berarti. Ya. Kayak itu kan Rasulullah disinari matahari dinaungi oleh awan. Kenapa dia ulama deh? Kenapa sampai matahari ini kadang boleh menyinari batang tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau matahari ini menyinari batang tubuh Nabi, maka batang tubuh Nabi ini bercahaya. Karena cahayanya ini bisa mengolah matahari pajak. Amal pajak ada kehidupan lagi di dunia. Bujuran. Coba pian sehari ya kada matahari kayak apa? Hidup nyaman lah di dunia. Kalau nyaman apalagi musim kabut dia, nyaman lah. Matahari yang kelihatan. Nah itu. Jadi Rasulullah itu lawan kiri khas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq ini bawahannya semakin berpaluan semakin harum. Nah, amun kita katakan dia semakin berpalu semakin harum kah semakin bau basah enggak? Beda dengan Rasulullah. Rasulullah semakin berpaluan semakin harum. Bahkan harumnya itu Rasulullah duduk di suatu tempat. Misalkan duduk di sini nih ya Allah min asalihi akan apa tersisa dari tempat bekas duduknya Nabi itu bau harum sampai beberapa hari. Amun kita tak maklum ya Allah duduk di wadah orang insya Allah ada juga pembakasnya bakas bau masam. Bujur kada? Rasulullah walaupun kadang andi tetap harum. Nah, selanjutnya adalah walaupun berkeringatan tetap harum. Aman kita berkeringatan berpaluhan, aman kadang mandi bau masam. Siapa aja bumaskah? Cantikkah pemilihannya? Oh, acil-acil. Coba acil-acil itu nah, bungas-bungas oleh belakang itu. Kadang mandi 3 hari, bikin tuh kadang mandi 3 hari. Kira-kira apa yang mengalami? Ikam bisi mama ada sebenarnya, walaupun putih urangnya, walaupun bungas, ramaikan bungas kalau pegang. Halo ibu, mata bekerja. Walaupun kadang bungas padahal bungas menyinggungi hati dan terpaham lalu supaya kita kalau biasanya kita nih sabar aman melihat barang bagus
Ada apa aja buah kah? Kulitnya bagus. Pasti kita ketujuh ada. Ketujuh. Nah kayak limau deh. Ya limau di muka biar. Kulitnya bagus. Ketujuh ada. Ketujuh. Enggak, ini malah mau bagian mana kita. Jadi kita harus mengenal Rasulullah secara fisik dulu. Ya. Rasulullah itu kalau tersenyum muhasirin, kalau tersenyum kita adil qamar bagaikan potongan-potongan apa? Bulan yang sangat indah. Coba lihat di kalender. Amun bulan dan malam ke-14 biasanya bagus karena bulan purnama. Bagus ya Rasulullah itu lebih bagus daripada itu. Kayak ulang gila. Mudah-mudahan kita tadi bisa bertahan. Amin. Jadi Rasulullah itu Rasulullah amun berjalan sini berjalannya. Kalau berjalan karena apa? Karena batunya lama langsung. Itu kan? Kalau sama kayak kita, amun kita berjalan karena batunya, nang lama batunya kan batu kita. Kalau Rasulullah kata, kalau berjalan batunya nang lama ada agar-agar. Ini Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sini berjalan di atas rumput, rumputnya ada mati. Mana Rasulullah? Rasulullah bersandar buat anak-anaknya, bersandar di pohon ini mati sudah. Badaun kada kering pohonnya. Pohon mati tahu ya kalau kita lihat. Itu Nabi kita. Rasulullah bisa berjalan. Nah mana kalau berjalan itu lebih cepat daripada perjalanan orang. Kayak ulunnya mulai belajar baru kasih kan sekitar 45 menit lebih. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalkan hendak pulang ke negeri Syam, pernah membawa dagangan Sayyidah Khadijah, itu Rasulullah. Nah aturannya perjalanan ke negeri Syam itu 2 bulan. Ya kan, pulang pergi Rasulullah cuma beberapa hari saja sampai sekarang. Pegang sakti kan diri sakti kan. Jangan mengatakan miro sabulan untuk sakti jangan, atau amin dan sakti kada. Kita dipumulinya itu, nah dipumulinya aja. Power Rangers itu sakti, Ultraman sakti, dipumulinya aja itu. Kalau Rasulullah bujur saksi. Pernah ada sahabat namanya Qatadah ini umpat perang lawan Nabi. Ketika perang lawan Nabi, tiba-tiba mata Qatadah ini kena lemparan tombak. Matanya ini kena tombak. Coba kalau sama saya kita, coba kita bayangkan matanya Qatadah kena tombak. Dia bakal tombak, matanya tak keluar. Biji matanya tak keluar. Kayak pengkol mana. Akhirnya Qatadah ini mengambil mata tadi, dibuat di kanannya. Tolak oleh Nabi, dibantu perang tadi. Tolak oleh Nabi. Ya Rasulullah, mata ulunna sebelah kada ada gigi. Nah matanya. Wajah Rasulullah mana mata bos ini dibawa oleh mata bos. Habis itu mata mana mau hebat sih ditempel apa nggak salah sama Rasulullah. Dengan tangannya yang mulia, akhirnya mata Qatadah apa? Merikit asa pulang. Yang jalan bawah melihat mata iwak di kulitnya, di gapenya, dimuliakan pulang karena mau kulit. Kasihan iwaknya buta. Apalagi ayam, apalagi ayam kencing, jangan coba-coba. Ini
adegan berbahaya. Ada boleh dicoba. Ujar sahabat Qatadah apa? Semenjak mata itu dikembalikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, semenjak itulah mata ulun kada pernah sakit. Ban paling terang daripada mata-mata ulun sebelahnya adalah mata-mata tertongkel dan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakti kadang Nabi kita. Hebat kada? Makanya Nabi kita dan Nabi yang harus kita idolakan. Biar kita tahu lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian daripada ciri-ciri fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita akan berbicara akhlaknya Nabi. Akhlak Nabi orangnya kada pernah suka komentar macam-macam, ya kan? Jadi ada seorang sahabat perempuan ketika itu lagi panen anggur. Sahabat perempuan Rasulullah ketika itu lagi duduk-duduk lawan sahabat yang lainnya. Rasulullah itu orangnya adalah orang yang sangat dermawan. Jadi yang mendapat hadiah dibagi-bagiakan. Nah kayak malam ini, insya Allah kita bagi-bagiakan. Nah sebeltaan ya, berkahnya sebeltaan makanan, minuman dan ada dibacakan dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan minuman itu adalah mengandung 1000 cahaya. Nah artinya 1000 cahaya bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Tapi jangan takut kenalah. Sisa ya aku semalam. Ini betakannya bagus kena ada. Habisnya lebih beri. Jadi datang perempuan dari sahabat perempuan tadi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Nabi ini mendapat hadiah dibagi-bagikan sendiri kepada sahabat lain. Terakhir ajak Nabi makan, ya kan? Kalau sama kayak ulun lawan pian yang dikatakan dapat duit, dapat hadiah. Insya Allah nanti balikan kalau itu palingan sedikit. Itu kan namun ada. Bujur kada? Kita ini masih aktif kadang-kadang. Ya. Ini amalan orang-orang sholat. Jadi datang sahabat perempuan membawakan anggur. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan anggur, diambil oleh Rasulullah SAW. Dimakan di tempat. Sabigi habis, 2 biji, 3 biji dimakan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Hampir hendak separuh dimakan Nabi. Sahabat ini biasanya. Akhirnya sahabat ini apa? Menggerudul panggilan ke panggilan. Biasanya Nabi tidak pernah apik kata ini. Ini kenapa ada Rasulullah tidak lagi? Sekalinya apa? Sudah begini dari perempuan dari boleh senang karena hadiah dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah kulit jauh, sahabat langsung dia orang takut. Ya Rasul, ada apa sahabat? Biasanya dia mendapat hadiah berbagi-bagi. Ini kenapa tadi makan habis tinggal separuh aja lagi? Ya Rasulullah. Nah, dan sisa ini kami bagi-bagi. Setelah itu dimakan oleh sahabat yang lain, haram muahnya berubah muahnya kemasaman. Rasulullah tadi makan kemasaman. Nah, dimulai nanti. Oh ya Rasulullah kayak apa dah rasanya? Masam ya Rasulullah. Nah, aku bagi lawan ikan sabar atas. Ketika babinya sahabat babinya itu masih ada, ikan pasti berkadar masamnya buah lambun ini. Bujur ada. Kayak bapak ikan menggunakannya dia dibalik makan oleh ikan. Nah, karena tahu tempe itu makanan. Ya kan, masam mana namanya? Sama nama laki itu gitu. Dari mana laki ada apa? Mana bapak itu bisa berkadar. Dolangan ini ya Allah jangan dibalasai makan. Kayak apa lagi rasanya? Mah, padahal masih nangka. Itu lagi kayak itu biasanya hati itu membuat dari nangka. Rasulullah kalau ada makanan ada petunjuk,
Sidin makan sedikit ditinggalkan dari situ. Pernah Sayyidah Aisyah istri Nabi lagi masak malak itu kambing, daging kambing dikuahin, ya kan dikuahin dimasak dikasih bumbu, tuh malak pernah. Habis masak malam, akhirnya makan sekarang dihidangkan kepada Nabi. Nabi makan 2-3 hirup aja. Kenapa biasanya Rasulullah habis makanan itu? Biasa-biasa. Akhirnya diambil bekas makanan Rasulullah tadi dibawa ke dapur. Kalau dirasai oleh Sayyidah Aisyah ternyata kemasinan. Nah, Rasulullah kadang-kadang, namun kita kadang-kadang ya Allah sudah bagus ya Allah. Bini memasak makan, kadang-kadang jadi kadang-kadang kita bawa ini, kadang-kadang syukur, kadang-kadang ya kan? Ya Rasulullah SAW kita umpati akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang ada nama Abdul sudah. Nah, ada lebih makannya. Apakah kamu tunggu dengan malam Prabu Budi? Ada apa? Dari awal sampai akhir hadiah itu mah yang 300.000. Insya Allah mereka banyak makan hafal dua. Berlomba saya itu minta. Amun ketiga berarti bagi seorang. Malah antar misi kota geledek. Jadi Rasulullah akhlaknya sangat luar biasa. Yang kedua, setelah dermawan Rasulullah ini pemaaf orang lain. Pernah Nabi ini hendak dibunuh orang. Ketika lagi tawaf nama orang tawaf mengelilingi ke atas sebanyak 7 kali itu namanya tawaf. Mudah-mudahan kita kalau pulang haji dan akhirnya apa? Tawaf akhirnya ada seekor kafir Quraisy menyambat dari orang Islam mengumpati di belakang Nabi, mencari-cari kesempatan Nabi sunyi hendak dibunuhnya. Putaran pertama ada kawat, putaran kedua ada kawat, putaran ketiga ada kesempatan, tapi Nabi dipadahkan oleh intelijen sidin. Siapa intelijen sidin? Malaikat Jibril. Akhirnya Jibril laporan mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu ada orang kafir Quraisy hendak mencabut parangnya, pedangnya, hendak membunuh ikan, lah kasih ikan. Balik, lah kasih ikan langsung melihat orangnya. Oh, dia semua bujur kan? Inggih, dia bujur. Nah, saya pikir kada pernah bujur ulang. Ya, malaikat kan pernah terus. Kalau kayak kita pak, waya-waya itu, waya-waya pada. Akhirnya Rasulullah berbalik ke belakang, ternyata dasar bujur orang kafir lagi mencabut parang. Nangaran tertangkap basah. Akhirnya ujar Rasulullah, apa tuh? Parang dicabut apa? Anu ya Rasul, anu apa ya Rasulullah? Anu ya Rasul, anu apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kamu ada membunuh aku kalau? Inggih ya Rasul, sebab itu bang ada wani ya Rasul. Tataka basah kayak dia ya kan bisiman misalkan ketika ayat ada mandir kakak-kakian kan kayak apa tindakan kita dari pemangku lubang langsung menempel atas ya kalau Rasulullah ada anu kalau kayak itu coba masukkan pada ikan dimasukkan oleh kafir Quraisy tadi akhirnya sama Nabi Muhammad SAW sudahlah jadi aku maafkan besok jangan diulangi lagi Nabi anak dibunuh orang itu apa sendiri ya Allah kita gara-gara duit kadang-kadang gara-gara pahala tanah kan gara-gara ini kan pengulangan dan lain-lainnya ya merabut masalah dunia kadang-kadang sampai hari ini kadang maafkan
Pertama, dosanya diampuni, yang kedua derajatnya diangkat, yang ketiga dapat hadiah istana putih di dalam surga. Jadi lo ini dalam kita berkali antara sesama, jangan sampai kada baca Quran. Amun kada baca Quran, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bakal lahir sesama Muslim kada baca Quran 3 hari mati, maka keduanya masuk neraka. Nang kasihan bukan kita, Rasulullah nang kasihan. Karena kenapa? Rasulullah itu nanti kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali dibangkitkan dan pertama kali berada di surga. Tapi Rasulullah kada mau masuk. Nah, namanya kita di sini di tempat Rasulullah. Kada mau masuk Rasulullah ke dalam surga. Amun kita sabar-sabaran. Makanya malam ini adalah ulun berjanji kalau kita sama-sama berjanji. Aku kada berjanji. Aku kada berjanji dengan Habib. Aku kada. Amun ikam sabar-sabaran dan ada di sini sabar-sabaran masuk surga. Amin. Ada umur masuk surga. Amin. Ada Habib. Ada ingatan aku lagi. Aku kada menghadapi. Aku kada. Tapi ulun betul-betul masuk surga. Amin. Ulun kada akan masuk surga, kada boleh buat dia masuk surga pertama. Amin. Kalau perlu nangka tujuh mau unjur, kawan unjur-unjurnya bawa. Nangka tujuh bayi mau kucing, kawan kucing-kucingnya bawa masuk. Bawa. Yang penting kita sama-sama masuk surga. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang ingat jangan mau ulun. Mau mahabian dulu saja bang. Mau belajar tentang. Tapi sudah diamalkan aja. Ustaz dibaca dulu. Dari anzalna kayak rasanya. Nyaman kadang-kadang ada perubahan kadang-kadang. Coba insya Allah akan ada perubahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Rasulullah itu ketika di depan surga ditakut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, ala tadkhulul jannah. Adakah kamu masuk surga? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, indah ulun masuk surga indah. Kenapa? Karena umat ulun baru masuk surga barataan. Amun umat ulun masuk surga barataan, hanya ulun masuk surga. Nah, Nabi kita ni sayang kepada lawan kita. Sayang benar kada? Sayang benar Nabi kita. Cuma kita aja lagi. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya mengatakan hayati khairun lakum tuhaddisuna wa tuhaddisuna. Hidup baik bagi kalian. Kalian bisa berbicara dengan aku bisa berbicara dengan kalian. Rasulullah. Wa mamati khairul lakum. Matiku baik bagi kalian. Tu'radu alayya a'malakum. Disesuaikan, ditampaikan amal ibadah kita baik sertaan sebelum kita diunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikoreksi, dilihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah banyak kebaikan itu banyak itu khairat katsiran, apabila di antara amal kalian itu banyak baiknya, banyak bagusnya, apa yang dilakukan tadi? Alhamdulillah, aku berterima kasih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalika, apabila aku dapatkan ternyata amalan umatku banyak maka ada bagusnya, ya kan? Sembahyang yang molek, bersedekah kadang mau, hadir ke majelis taklim kadang mau, bermaulid kadang mau, nyawa ayam ayahnya, ya kan? Main judi inya jual, merempok inya jual, ya kan? Ini nama Rasulullah, anggapan Rasulullah apa? Rasulullah membicarakan kita.
Karena dibiarkan Nabi SAW apabila banyak nakala bagusnya ya Rasulullah Astagfirullah. Aku memohonkan ampunan dasar umatku yang berbuat dosa tadi. Kira-kira kalau Rasulullah memohon ampun kepada Allah, doanya kira-kira kabul kada? Kira-kira kalau kita berdosa dimintakan ampun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira diampuni kada? Jadi baik kita ini setiap hari Senin atau hari Kamis kita ini banyak dosa, kita menguji Nabi. Kenapa? Menyuruh Nabi beristighfar kepada kita. Makanya alhamdulillah kita jadi umat Rasulullah ini banyak banget sampai Nabi Musa karamatnya apa? Karamahnya mukjizatnya membelah lautan bujur lawan tongkat sirip yang Allah. Dan Nabi Musa bisa berhadir lawan Allah Subhanahu wa taala. Tahu berhadir umat Nabi Muhammad kan awal berhadir lawan Allah Subhanahu wa taala. Pakai apa aja deh? Pakai handphone kah, pakai mikrofon kah, bukan duluan. Lewat apa yuk? Lewat apa? Pertama lewat doa. Yang kedua lewat apa? Hah? Membaca Al-Quran. Sudah tahu baca Al-Quran? Mengatakan sudah nanti apa? Nanti ayo, yang sama aja kita nanti coba sama-sama. Ya. Jadi Rasulullah SAW hendak kepada Rasulullah lawas dulu 40 hari aja kau kader kita tahu hari-hari kepada Rasulullah. Lewat apa? Surah yang kita membaca Al-Quran. Barang siapa kepada Rasulullah faqra'ul Quran, maka bacalah dia Al-Quran. Makanya kalau orang kerja baca Al-Quran hidupnya nyaman, ya kan? Hidupnya nyaman. Karena hidupnya selalu berpandir berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lah, karena hafal rancaki ngaji Quran, khususnya antara waktu maghrib lawan isya. Maghrib isya stop dulu HP. Ya kan? Kalau belum mati wifi-nya. Ya kan? Stop dulu. Maghrib isya kiau apa? Kiau mama. Bulu hendak mati. Jangan kita awal sama jari antara kalau belum ada wani malam sudah saja antara kalau kita orang tua nah kalau bisa baca Quran minimal kita harus bisa baca Quran. Ya, kita pemula baca Quran minimal anak kita rajin baca Quran. Amun kawan jangan asal suruh. Jujur kada? Kadang-kadang disuruh abah, nak kasih pemaulidan, nak kasih sembahyang di masjid, dim dia. Nak kasih ngaji Quran, kena mau disuruh kita ikam lah, katakan, amun disuruh kita ikam hendak ngaji, hendak sembahyang, hendak pemaulidan, jawabnya Pak dalam sopan, Bah, lawan kiankah kita tulakan? Lah. Lawan kiankah harus kita tulakan? Akur kada? Kada amun disuruh kuitan, bah, nah sembahyang, ini bah, walugian dia. Jadi apa ini sopan? Ya lah, ada yang so. Sampai 8 bulan ada yang berkata, mau gara-gara ikan pada 600. Nih mau ikan disuruh. Lagi main disuruh kita makasih nang membahyang sampai kali kita disuruh kita itu orang lagi asik main apa nanti mati ulun jalan ulun mati akhirnya itu aja nak kada ulun mati HP-nya aja kalau dalam kelebihan ini anak durhaka itu masuk surga masuk neraka. Nah berarti kita peduli dengan kita. Tapi seharusnya Pak ingin pun tahun kian itu durhaka lebih bagus. Amun ada ambil sari di bawah itu kaito, tadi aku kena tunjuk Muhammad itu nomor
Enak aku kayak kalau kempen kamu aja. Jangan asal suruh aja kita kadang-kadang mau anak egois. Mentang-mentang kuitan nuru bujur kada. Bujur kada. Gitu enggak lah. Ayo sama-sama kerjasama dalam rumah tangga kita. Kita bawa anak kita. Kita akan hafal barang mau luakan. Baca barang baca Fatihahnya. Nah, baca Fatihahnya aja. Tapi baca Al-Fatihahnya lah. Begitu ya. Ada juga bagusnya. Ya lah. Ini boleh anak. Anu sama lah orang kafir itu. Ikan bapak buang cara bilang anu ya Rasul, anu banyak alasan. Alasan itu diomongin aja yang bagus. Bujur kada? Alasan kata mohon. Jangan bapak kesan-kesan. Itu akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam kita berkisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis kita tambah barokah. Hayat yang thayyibah mudah-mudahan terjadi kepada kita sebatas hayat sedang hidup kita hayat yang thayyibah walaupun ghafur. Hidup yang mulia dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang alim dan saleh. Kita diganti dengan kegampangan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sabar taat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sabar taat bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bermimpi dengan Rasulullah. Alhamdulillah wa salihah ala ma wa salafna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Majelis kita akan dilaksanakan tanggal 24 ya. Tanggal 24 malam Rabu yang akan datang. Malam ini malam Rabu ini Rabu yang akan datang. Jadi kita siap-siap karena diharapkan oleh Habib ketiga barang tentang hafal atau wis. Terakhir kesempatan, sebab ini kali ada lagi kesempatan kedua kali. Jadi sebelum memulai daras kita memulai pengajian, insya Allah perlu bagikan jangan siwak. Kita bagi jasa siwak ya dari dulu. Ya insya Allah perlu bagikan. Tapi yang tidak dapat bentar. Mampang dulu kalau keluar juga belum terbatas kan bawahnya ya banyak dan insya Allah untuk akan siwak ya kita belajar dari siwak dan malam Rabu lebih insya Allah taala mudah-mudahan kita akan Allah SWT pengajian yang berikutnya insya Allah amin ya rabbal alamin. Ini saja yang sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يا كافي الملائكة فلا تقدر به السماء يا الله يا الله يا الله يا الله Amin. يا الله. اللهم يا كافي الملائكة فلا تقدر به من السماء يا الله يا الله يا الله يا Amin. الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي الملائكة فلا تقدر به من السماء يا الله يا الله يا الله يا Amin. الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ورزقنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تطلب يا ايها العالمين ويا خير